kelanjutan yang kemarin itu, di part 2 ini aku mencerita di part 1 perjuangan aku untuk mendapatkan baby dengan struggle dengan berjuang mengalahkan PCOS ini. Oke, tonton sampai habis ya supaya kamu tahu perjuangan aku dan kamu juga tahu bahwa kamu gak sendirian. Banyak orang-orang di luar sana yang juga berjuang untuk mendapatkan seorang anak gitu. Oke, jadi singkat cerita, kalau nggak salah setiap aku berdoa minta sama Tuhan selalu dengan tangisan. Mungkin saat itu iman aku lagi diuji. Tuhan bilang gampang banget nih lu gue kasih anak gitu. Nah, gue melihat dulu nih iman lu. Luar biasa banget lah pokoknya, penuh dengan tangisan. Segala macam cara aku coba. Aku ikut juga ibuhamil.com yang selalu menginspirasi. Terus aku juga ikut komunitas PCOS di Facebook. Ini Facebooknya, bintang ya. Yang mau join, monggo silahkan. Pasti kalian akan banyak mendapatkan inspirasi di situ, mendapatkan kekuatan ketika mungkin pada saat ini kalian terlambat haid ternyata tidak jadi hamil, ataupun kalian berjuang dengan pil KB kalian itu, atau berjuang dengan metformin itu, berjuang dengan diet, olahraga dan sebagainya. Saya sudah melakukan itu dan saya berhasil hamil. Jangan khawatir. Nah, di video ini saya mau cerita. Jadi di Januari apa Februari gitu ya, di tahun 2013 itu saya dikuret dan saya setelah itu kalau nggak salah setahun 3 bulan setelah itu ya, anak saya itu lahir yang pertama itu 2013, 14, 15 ya, sekitar 1,5 tahun saya menunggu. Bukan berarti saya hanya diam saja, saya coba semuanya. Jadi pada waktu itu saya kembali ke dokter, kembali lagi ke terapi ke dokter yang sebelumnya itu, yang memberikan saya vitamin, ke dokter Siloam Hospital itu, ke dokter ini. Saya kembali ke dokter itu lagi. Saya bilang sama dokter, dok, kemarin tuh saya hamil tuh dok, aku bilang gitu. Oh ya, katanya iya, tapi sudah dikuret, saya bilang seperti itu. Nah, saya pikir saya akan diberikan obat yang sama, karena saya lupa pada waktu saya dikasih vitamin apa gitu. Ternyata saya nggak dikasih vitamin itu lagi. Dan pokoknya susah banget saya waktu itu hamil. Pada waktu itu saya ke dokter yang sangat famous, mungkin teman-teman yang di BSD tahu. Dokter ini ada namanya Dokter Ong. Dokter Ong ini dia punya klinik Sehati ya kalau nggak salah. Nomor teleponnya ini ya. Ini kliniknya, ini nomor teleponnya. Yang mau konsultasi, mau program, dokter ini baik banget. Cuman masalahnya dokter ini 1 bulan men nunggunya. Alah, udah kebelum gimana, saya nggak tahu sekarang berapa bulan. Zaman saya itu ya, saya udah 5 tahun masuk 6 tahun sekarang. 6 tahun yang lalu saya itu ya, pada zaman itu 6 tahun yang lalu itu saya itu 1 bulan, nggak tahu kalau sekarang ya. Nah, dokter Ong ini juga dia praktek di rumah sakit Bethsaida. Oke, teman-teman mungkin boleh telepon Bethsaida untuk tanya schedule dokter itu. Nah, singkat cerita saya ke dokter Ong ini. Saya mau berpikir bahwa banyak yang berhasil dengan dokter Ong ini. Jadi saya ke dokter Ong itu. Lumayan sih, nggak terlalu mahal. Dokternya pada saat saya masuk ke dalam situ, walaupun antrinya panjang banget ya karena 1 bulan, dokter itu nggak terburu-buru. Dia benar-benar yang, iya ibu silakan duduk. Pada waktu saya sama suami saya ya, iya dokter, jadi saya punya histori PCOS. Oh oke, dia bilang gitu. Dia tenang dengerin cerita saya semua, segini begini. Ibu waktu itu hamilnya berapa kilo? Katanya gitu kan. Saya hamilnya sekitar 60 kiloan dokter, aku bilang gitu. Waktu itu hamilnya berat badan di angka berapa? Dia bilang. Pada waktu itu saya berat badannya di angka 60 kg dokter. Dia bilang, oke. Nah, jadi waktu itu pantangannya adalah tidak boleh makan ayam boiler, ayam negeri. Yang kedua, tidak boleh makan telur negeri. Yang ketiga, tidak boleh minum minuman yang manis. Yang keempat, harus rajin olahraga. 3 pantangan, 1 yang harus dijalankan. Nah, makanan yang disarankan sama dokter itu adalah kalau mau ikan, itu jangan ikan yang di darat.
ikan yang di laut, pokoknya ikan laut lah. Ikan laut itu terdiri dari ting 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 ting, ini semua ikan laut, ini semua ikan laut yang bisa kita makan, yang orang-orang PCOS. Jadi waktu itu dokter itu mengatakan seperti itu, dan kalau bisa berat badannya diturunkan sampai ke angka situ supaya bisa hamil katanya. Duh, PR banget gak sih lo? Jadi waktu itu aku juga coba bubuk kayu manis, aku juga olahraga, aku juga diet, ya pokoknya begitulah. Jadi aku coba nggak stres, jangan stres ibu. Jadi pada waktu itu pokoknya berkali-kali aku menstruasi terlambat, berkali-kali juga aku ngerasa bahwa gagal. Jadi sampai di titik yang dimana aku udah pasrah, ya sudahlah Tuhan, mau dikasih mau nggak dikasih ya sudahlah, seperti itu. Udah sampai di titik yang seperti itu saya. Nah jadi pada penantian baru berapa tahun ya, tapi sebenarnya nggak boleh ya teman-teman di sini, semuanya harus semangat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Siapapun yang menonton video ini, katakan amin bahwa kalian akan diberikan keturunan oleh Tuhan. Oke? Jadi dengan menonton video ini kan juga harus berdoa, karena keturunan itu berasal dari Tuhan. Kita boleh beli mobil mewah, kita bisa punya rumah mewah, kita punya perusahaan yang luar biasa banyak, bukan banyak ya, yang sukses, tapi cuma satu keturunan kalau nggak Tuhan ridhoi kita nggak akan punya. Jadi dengar semuanya, ketika kalian menonton video ini dan kalian merasa putus asa saat ini, kalian harus tahu bahwa kalian masih punya Tuhan yang akan memberikan dan mengabulkan dan memberikan kalian mujizat. Oke? Nah pada waktu itu saya sudah di titik itu. Nah saya bertemu dengan teman saya. Teman saya ini sama seperti saya, cuman pada waktu itu dia sama sekali tidak pernah hamil. Dia katakan, Isbeth, lu masih mending bisa hamil. Gue waktu itu sama sekali nggak hamil. Gue waktu itu sekitar 3 tahun atau 4 tahun nggak hamil. Dia coba satu ramuan khusus. Dia coba jamu apakah itu? Teman-teman semuanya, sebelum saya menyebutkan nama jamu ini, belum tentu ya. Saya mau bahwa kalian berpikir bahwa jamu ini hanya jalan. Biar bagaimanapun Tuhan yang memberikan rezeki keturunan kepada kita. Memang dari sekian banyaknya orang yang sudah mencoba jamu ini, semuanya berhasil. Tapi saya berpikir jamu ini tetap jalannya, Tuhan tetap memberikan. Jadi pada waktu itu saya diberitahu sama teman saya ini, jamu namanya adalah jamu Ibu Hadi. Jamu Ibu Hadi. Nah, jamu Ibu Hadi ini berada di Pasar Majestic. Kalau kita ke Pasar Majestic, dia di lantai bawah. Dan itu ngantrinya pada waktu itu sih ngantri ya. Mungkin sekarang sudah bisa pakai Gojek. Waktu itu saya pernah teman saya pernah saya kasih tahu, dan dia beli pakai Gojek. Ya lumayan sih daripada kita harus ke sana, karena kesibukan kita mungkin kan, kita bisa pakai Gojek. Jadi nggak terlalu mahal. Nah, jamu ini sebenarnya minum nggak hanya perempuan saja. Ingat ya, jamu ini yang minum kalian berdua, karena sebelumnya kan mungkin kesalahannya sama istrinya, mungkin kesalahannya sama suaminya. Jangan pernah kalian menuduh, kamu yang salah tuh, kamu yang nggak bisa tuh, gitu, kamu yang kurang subur tuh, atau si istrinya atau suaminya kita bilang, kamu yang masalah. Jangan pernah ada perbantahan seperti itu. Ketika kalian mulai untuk ketika kalian mulai untuk start program, jangan pernah mengatakan bahwa lu yang masalah, gua enggak, gua yang masalah, lu enggak. Jangan. Jadi sama-sama kita berdua harus maju, harus bersama-sama supaya kita berdua mendapatkan jalan bersama-sama. Jadi jangan saling menyalahkan, nggak boleh ya. Nah jadi minum jamu ini tetap harus berdua, sama-sama, suami istri. Karena kita nggak tahu permasalahan itu ada di mana. Iya, kalau kalian udah cek, kalau kalian belum cek, better kalian berdua. Bukan hanya istrinya aja, atau suaminya yang masalah. Bukan hanya suaminya aja, istrinya yang masalah. Enggak. Dan jamu ini dia tuh kayak jamu gendong. Jadi tuh dia hanya tahan 3 hari di kulkas. Jadi pada saat kalian bawa itu jamunya, itu kan jamunya ada sehari 3 kali. Pada waktu itu saya minumnya sehari 3 kali selama 3 hari. Selama 3 hari. Jadi in total 9 untuk saya, untuk suami saya juga 9 in total. Boleh kamu minum di situ, mungkin kamu mau coba di situ kan, kamu boleh minum di situ dan sisanya kamu bawa pulang, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari.
dan tidak boleh kalau kalian beli hari itu, dan tidak boleh lebih dari maghrib karena itu akan basi. Itu bukan jamu bubuk, itu jamu yang pure fresh gitu loh, jamu fresh, bukan yang diseduh air panas baru dikocok baru kita minum, enggak, itu fresh, makanya hanya lebih dari 3 hari. Nah makanya video saya buat ini untuk Jabodetabek. Ya Jabodetabek menurut saya sih masih bisa terjangkau ya, walaupun harganya ongkirnya mahal, tapi menurut saya masih terjangkau. Oke teman-teman semuanya. Nah jamu itu jamu Ibu Hadi ini saya konsumsinya sekitar 3 bulan. Tapi jangan salah, saya juga di situ ya utama adalah berdoa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu adalah obat yang mujarab, berdoa. Jadi ketika kita minum jamu itu, ya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang Muslim ya berdoa dengan doanya. Saya Kristen, saya berdoa dengan Tuhan, tolong berikan pengobatan ataupun yang mujizatmu, apa yang kita doakan, baru kita minum. Saya minum waktu itu nggak rutin ya, saya minum kayak seminggu ini kita datang ke sana, kita beli, minggu depan atau 2 minggu kemudian baru saya beli lagi, baru minggu depan saya beli lagi. Dan puji Tuhan 3 bulan pada waktu itu puji Tuhan 3 bulan saya mencoba jamu itu, saya berhasil hamil. Oke teman-teman, pada waktu itu saya juga memberitahukan kepada teman saya 1, kepada keponakan saya 2. Sejauh ini sih sekitar 5 orang yang saya kasih tahu, dan 5 sebenarnya banyak yang saya kasih tahu, tapi saking banyaknya mungkin dia nggak percaya lah, cuman berapa, saya udah berjuta-juta habis, tapi ternyata toh nggak ada hasilnya, ternyata toh tetap begini aja gitu. Jadi dari sekian banyak yang saya kasih tahu, 5 orang yang mencoba jamu itu, dan 5-limanya mereka berhasil hamil. Saya nggak promo jamu ini, saya juga nggak dapat apa-apa, persekot dari jamu ini, dan jamu ini nggak mahal. Pas zaman saya itu 50.000 itu 50.000, saya ulangi sekali lagi, 50.000 itu sudah untuk saya dan suami saya. Justru ongkos saya yang mahal ke sana, kalau jamunya tuh nggak mahal. Karena itulah yang saya berpikir, kenapa mesti mahal sedangkan yang murah itu ada yang murah yang bisa membantu kita, yang lebih fresh, yang lebih natural gitulah, seperti itu. Nah jadi waktu itu pokoknya dari sekian banyaknya orang yang saya kasih tahu, 5 yang mencoba, dan 5-limanya semuanya positif hamil. Anak-anak mereka sehat, puji Tuhan. Mereka juga mencoba dan mereka senang banget dapat informasi ini. Jadi teman-teman semuanya, saya nggak ada di endorse dengan jamu ini, saya tidak ada mendapatkan persekot berapa dari jamu ini. Yang saya pikirkan adalah saya membagi kebahagiaan bersama dengan kalian semuanya. Jadi untuk semuanya pasien dengan PCOS, jangan pernah takut, berdoa ya semoga jamu Ibu Hadi ini tetap ada. Jadi semuanya mendapatkan khasiatnya gitu. Jadi jamu ini bukan jamu untuk kesuburan aja, dia ada jamu untuk kesehatan yang lainnya. Cuman saya fokusnya pada waktu itu untuk jamu subur. Jadi tinggal ngomong aja ke bawah, ketemu sama Ibu Hadi. Oh ya jangan lupa, pada waktu itu saya nggak tahu sekarang ya. Mungkin sekarang udah bisa pakai Gojek, udah bisa dihubungin, udah bisa di WhatsApp, udah bisa ditelepon. Atau better kalian datang sendiri lah, biar bisa langsung ketemu dulu sama si ibu yang meracik jamunya itu ya. Nah pada waktu itu saya datangnya setengah 8 kayak dokter, ambil nomor antri tuh saya setengah 8, dan dia bukanya jam 8 kan. Ibu yang meracik itu dia bukanya setengah 8. Nah pada waktu itu ibu itu pada waktu jam 8 ya, saya waktu itu nomor 7 atau nomor 8, padahal sudah setengah 8 ya. Sebelum saya ternyata udah banyak yang antri di situ. Nah waktu itu nggak ada merebak banget tuh yang namanya Gojek itu, enggak. Jadi harus kita datang ke sana. Tapi saya happy datang ke sana karena saya membuahkan hasil. Nah jadi di situ tinggal kita bilang, nanti dikasih tahu sama ibu itu pantangan untuk makanan ini nggak boleh apa seperti itu. Nah teman-teman semuanya, itu cerita saya tentang jangan khawatir bahwa pasien dengan PCOS pasti bisa hamil. Silahkan yang mau mencoba, yang tidak mau mencoba pun tidak masalah. Saya hanya membahagiakan pengalaman diri saya seorang PCOS, dan saya mendapat. Nah anak saya sekarang sudah 2, dua-duanya laki-laki. Pertama saya pakai jamu, yang kedua saya tidak pakai jamu, alami gitu aja.
komen ya yang mau cerita saya selanjutnya. Komen di bawah, mungkin kalian penasaran gimana mendapatkan anak kedua, berapa durasi waktunya, bukan waktunya ya, dari adik abang dan kak dengan adiknya seperti apa, apakah menjemput lagi atau enggak. Mungkin ada yang mau kepo, bukan kepo ya, mungkin ada yang mau tahu perjalanannya, silahkan komennya di bawah ya. Oke, sekian video kita kali ini. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semuanya. Tolong komen di bawah. Ada yang kurang jelas ataupun ada yang bertanya, silahkan komen di bawah. Atau boleh juga kunjungin Instagram saya di sini. Boleh DM saya langsung di situ. Mungkin kalian mau tahu yang lainnya tentang gimana sih kak terapinya atau apa, silahkan komen ya. Kita akan diskusi sama-sama, sebisa mungkin saya akan bisa menjawabnya. Oke, terima kasih semuanya. Bye bye. Sampai jumpa